Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widiarti, guru kelas 4 SD Negeri 1 Kalideres. Pada awal implementasi kurikulum Merdeka, saya banyak mengalami kesulitan, terutama dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kesulitan saya diantaranya dalam menetapkan tema dan topik proyek, menyusun modul P5, pelibatan semua pihak dalam kegiatan P5 terutama wali murid, serta menciptakan pembelajaran bermakna bagi peserta didik dengan karakter dan kesiapan belajar yang berbeda-beda. Masalah tersebut dikarenakan minimnya informasi dan keterbatasan pemahaman dalam melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kesiapan guru sebagai pilar utama pelaksanaan kurikulum Merdeka mempunyai peran penting dalam keberhasilan berbagai program Merdeka Belajar. Salah satunya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dengan terus belajar dan mencari informasi, serta melakukan konsultasi dengan berbagai pihak seperti teman sejawat, kepala sekolah, wali murid, dan peserta didik, saya pun menemukan cara untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan melakukan 5 langkah pendekatan. Di antaranya, melakukan komunikasi, diskusi, kolaborasi, aksi nyata, dan refleksi. Pada langkah pertama, saya mengkomunikasikan kesulitan yang saya alami dalam menetapkan tema dan topik proyek, serta meminta pendapat kepada teman sejawat dalam melibatkan wali murid dan menciptakan pembelajaran bermakna bagi peserta didik dalam melaksanakan P5. Langkah yang kedua adalah melakukan diskusi bersama semua pihak di sekolah, yaitu kepala sekolah dan dewan guru, wali murid, serta peserta didik. Setelah berkomunikasi dengan teman sejawat, selanjutnya saya melakukan diskusi bersama kepala sekolah dan dewan guru untuk menemukan solusi terkait pelaksanaan P5 di kelas 4. Langkah ketiga yaitu kolaborasi. Dari hasil diskusi yang telah dilakukan bersama kepala sekolah dan dewan guru, ditetapkan tim pengembang P5. Berangkat dari isu lingkungan yaitu erosi dan banjir, tim selanjutnya menyusun modul proyek tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik Ayo Lestarikan Lingkungan dan fokus kegiatan menghijaukan sekolah. Tujuan proyek ini adalah dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, serta gotong royong. Langkah kegiatan terdiri dari pengenalan, kontekstualisasi, aksi, dan refleksi. Kolaborasi dengan wali murid dilakukan dengan mengundang wali murid ke sekolah. Pada kegiatan diskusi dan kolaborasi dengan wali murid, selain membahas tentang rencana kegiatan proyek P5, wali murid juga diminta menjadi narasumber pada tahap aksi untuk berbagi trik cara menanam ubi jalar. Wali murid juga diminta bekerja sama menyiapkan peralatan yang diperlukan serta penyediaan bibit dan pupuk. Langkah keempat adalah aksi nyata. Kegiatan ini merupakan puncak dari P5. Pada kegiatan ini, modul yang sudah disusun dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak. Peserta didik sebagai aktor utama dalam kegiatan ini. Tahap pertama pelaksanaan P5 adalah pengenalan. Pada tahap ini, kegiatan dilakukan dengan menyimak tayangan video peristiwa erosi dan banjir untuk mengidentifikasi penyebab dari erosi dan banjir. Tahap 2 pelaksanaan P5 adalah kontekstualisasi. Pada tahap kontekstualisasi, peserta didik distimulasi untuk dapat mengaitkan pemahaman mereka tentang isu erosi dan banjir dengan keadaan di sekolah.
Pada tahap ini, peserta didik diajak untuk membersihkan lahan di belakang kelas karena berdasarkan hasil analisa bersama peserta didik disepakati bahwa lahan di belakang kelas yang kosong tidak dimanfaatkan dan minim tumbuhan dapat berpotensi erosi jika turun hujan. Untuk itu, lahan tersebut akan dimanfaatkan ditanami ubi jalar. Tahap ketiga pada pelaksanaan P5 adalah aksi. Pada tahap ini, peserta didik mulai mempersiapkan peralatan bertani, kemudian menyiapkan lahan untuk ditanam, lalu menanam bibit ubi jalar yang sudah dibawa dari rumah, dan memberi pupuk kandang. Tidak lupa, peserta didik juga melakukan perawatan secara berkala untuk mengecek pertumbuhan ubi jalar dan menghilangkan hama dan gulma. Peserta didik mengisi jurnal harian aktivitas perawatan. Pada setiap kegiatan, guru selalu melakukan asesmen formatif dengan mengisi jurnal harian. Setelah melakukan tahap aksi, selanjutnya, peserta didik melakukan refleksi dengan mengisi tabel refleksi yang telah disediakan terkait pengalaman mereka selama melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, apakah kalian senang mengikuti proyek ini? Senang. Terima kasih. Hai, nama saya Tias. Nama saya Elsa. Pengalaman kalian waktu proyek kemarin, apa yang paling berkesan? Bagian yang paling berkesan dari proyek kemarin menurut saya saat menanam ubi jalar. Karena saya bisa belajar menanam. Saya membawa peralatan bertani, menyiapkan lahan, membawa bibit ubi jalar dari rumah dan menanamnya. Kalau saya saat merawat ubi jalar setelah tumbuh, karena melihat daunnya hijau jadi terlihat segar gitu. Oke, terima kasih ya. Setelah melakukan aksi nyata, selanjutnya melakukan refleksi. Kegiatan refleksi sangat penting dilakukan untuk mengukur ketercapaian metode yang dilakukan serta kegiatan yang telah dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid dari Anindita Pratmaneng Tias kelas 4 SD Negeri 1 Kalideras. Saya ingin menyampaikan rasa bangga dan senang terhadap kegiatan proyek di SD Negeri 1 Kalideras. Ini merupakan pengalaman pertama saya dan pengalaman saya yang paling berkesan karena saya sebagai wali murid bisa terlibat langsung dengan kegiatan di sekolah. Kami sangat mendukung sepenuhnya terhadap kegiatan proyek ini. Karena dengan diadakannya proyek ini, anak-anak bisa mendapatkan pengalaman yang sangat positif menurut saya. Kedepannya insya Allah bisa jadi bekal untuk anak-anak saya. Semoga kedepannya kegiatan proyek seperti ini di SD Negeri 1 Kalideras ini bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan wali murid untuk kemajuan sekolah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode yang dilakukan oleh Ibu Widi dalam melaksanakan P5 di kelas 4 terbukti berhasil. Pendekatan yang diterapkan cukup mudah dilakukan dan saya pun sudah mencoba melakukannya dalam pelaksanaan P5 di kelas 1. Dengan melakukan komunikasi, diskusi, kolaborasi, aksi nyata, dan refleksi, saya tidak mengalami kendala lagi dalam melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Wali murid terlibat aktif dan mendukung pelaksanaan P5. Peserta didik memiliki pengalaman bermakna dalam pembelajaran P5. Saya juga menyarankan rekan guru di SDN 1 Kalideras mengikuti langkah saya dalam melaksanakan P5. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.